warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat untuk belajar dan masih semangat untuk tetap belajar di rumahnya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita sudah masuk buku tema 5H, yaitu tentang lingkungan sahabat kita. Tema 5H ya, ini bukunya, silahkan dibuka. Pembelajaran pertama kita akan belajar bahasa Indonesia, tetapi dalam buku ini kita akan belajar 3 subtema, yang dimana pembelajarannya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia, IPA, PKN, IPS, dan juga ada proyeknya SBDP ya. Oke, langsung saja untuk pembelajaran hari ini bahasa Indonesia. Silahkan dibuka bukunya pada halaman pembelajaran 1 ya, pada halaman 4. Di sini pada halaman 4 kita akan mengenal tentang mengidentifikasi urutan dalam peristiwa dalam teks non fiksi. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Umi akan menjelaskan seperti yang ada di tulis. Di sini ada tentang apa itu teks non fiksi, kemudian bagaimana cerita urutan-urutan peristiwanya akan kita bahas juga. Teks non fiksi adalah tulisan yang dihasilkan berdasarkan cerita nyata. Berarti cerita ini benar-benar ada. Contohnya apa? Ada esai, biografi, jurnal, tulisan sejarah, dan karya ilmiah. Oke, seperti yang tadi, teks non fiksi adalah tulisan yang dihasilkan berdasarkan cerita nyata. Seperti pada halaman 4, silahkan dibuka. Kita akan mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non fiksi yang berjudul Ratusan Warga Kesulitan Dapatkan Air Bersih. Silakan kalian baca teksnya. Umi akan sedikit berikan gambaran pada teks ini. Kalian baca sendiri ya. Pada teks ini gambarannya adalah bahwa di sini di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mengalami krisis air bersih. Apa saja peristiwa yang terjadi, kemudian apa akibatnya, kemudian di manakah peristiwa itu dan apa pembelajaran yang akan kita ambil, itu yang akan kita bahas. Silakan kalian baca terlebih dahulu agar lebih bisa dimengerti. Kemudian untuk mengidentifikasi atau mengetahui urutan dalam peristiwa itu kita hanya perlu menerangkan. Yang pertama tentu kita membaca keseluruhan isi teks yang ada. Silakan kalian baca yang judulnya Ratusan Warga Kesulitan Dapatkan Air Bersih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian pada halaman 5, setelah kalian membaca dengan seksama, kalian menentukan yang pertama peristiwa apa yang terjadi. Setelah kalian baca pasti kalian sudah bisa menuliskan atau memberikan gambaran peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut. Itu yang pertama ya, peristiwanya yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu apa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa itu. Itu urutan yang kedua. Apa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa itu? Itu bisa kalian berikan gambaran atau bisa juga langsung dijawab di sini, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Tentu kalau sudah membaca pasti tahu di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang keempat, apa pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut? Ini gunanya kita mengidentifikasi urutan ini agar kita tahu secara keseluruhan teks yang telah kita baca tersebut ya. Jadi ada 5. Yang pertama tentu kita baca terlebih dahulu. Yang kedua kita tentukan peristiwa apa itu. Yang ketiga apa akibat yang ditimbulkan. Yang keempat di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang kelima apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Boleh silahkan kalian baca karena untuk lebih pahamnya lagi. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua pada halaman 11, silahkan kalian buka, masih di pembelajaran yang sama, pembelajaran kedua ya, subtema 1. Itu tentang urutan peristiwa dalam teks fiksi. Sini ya. Tadi kan peristiwa dalam teks non fiksi adalah cerita yang benar-benar terjadi. Kalau teks fiksi adalah cerita buatan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di sini ada cerita tentang airku takkan lagi aku menyia-nyiakanmu. Ini cerita tentang pengalaman Sophie, bagaimana dia menyia-nyiakan air, kemudian apa pembelajaran yang dapat diambil. Silakan kalian baca juga. Karena apa? Karena teksnya dengan membaca seperti yang tadi ya, urutan pertama tentu kita harus membaca dulu ya, tentang airku takkan lagi aku menyia-nyiakanmu, itu teksnya. Kemudian dalam teks non fiksi, dalam teks fiksi ya maksud ini, itu ada peristiwa yang harus kita urutkan. Yang pertama pada halaman 12, ini tentang langkah yang pertama yang harus kita ketahui setelah membaca teks fiksi, yaitu tentang peristiwa pembukanya. Apa peristiwa pembukanya? Di situ setelah kalian baca tentu kalian akan mengetahui apa peristiwa yang terjadi. Apakah Sophie kekurangan air atau dia
yang dibahas pada saat di teks tersebut. Tadi Sophie membahas tentang apa untuk peristiwa utamanya secara garis besarnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, peristiwa penutup cerita. Tentu kalau penutup ini ada pembelajaran yang bisa kalian ambil dari teks tersebut, dari yang Sophie lakukan. Apa pembelajaran dalam peristiwa penutup ceritanya? Apa pembelajaran yang bisa kalian ambil dalam peristiwa tersebut? Dan diakhiri dengan penutupan apa yang ada dalam peristiwa tersebut. Oke, itu untuk urutan teksnya. Silahkan kalian baca, bisa kalian baca dengan seksama karena ini tidak banyak ya. Kemudian pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umi Yuni.